Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa atqal mursalin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dalam rangka mengisi waktu pada hari-hari ini, maka insyaallah sedikit atau banyak saya akan menjelaskan tentang sirah atau sejarah dari berbagai tokoh, baik dari tokoh sahabat atau yang lainnya insyaallah ta'ala, tokoh-tokoh umat Islam, tokoh-tokoh kaum muslimin yang wajib kita ketahui. Karena seseorang yang tidak mengetahui tentang orang lain, maka tidak mungkin dia mencintainya, tidak mungkin dia akan mengagungkannya. Nah, mereka orang-orang yang akan kita ceritakan insyaallah adalah orang-orang yang harusnya menjadi idola kita, orang-orang yang harusnya menjadi tauladan kita, orang-orang yang harusnya menjadi pemimpin kita. Nah, kita kalau tidak pernah mengetahui sejarah mereka, tidak pernah mengenal mereka, maka tentunya kita tidak akan pernah mengikuti mereka. Oleh karena itu, langkah pertama untuk bisa mengikuti para imam kita, para tauladan kita adalah dengan cara mengetahui dan mempelajari sejarah kehidupan mereka. Insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sirah atau tarikh atau sejarah secara singkat tentunya dari seseorang yang memiliki nasab yang luar biasa mulia, seseorang yang memiliki nasab yang sangat mulia dan orang yang kita sebagai umat Islam wajib mencintainya, wajib kita mencintai orang yang akan kita ceritakan ini. Ya, beliau adalah Al-Hasanu ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ahlul bait, seorang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Talib. Beliau adalah seseorang yang bernasab sangat mulia. Bagaimana tidak, ayahnya adalah Ali bin Abi Talib, seorang yang sangat pemberani, seorang pahlawan yang sama-sama kita ketahui. Ayahnya adalah seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang yang dijamin masuk surga, Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, kakeknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita jelaskan lagi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraful Arabi wal Ajam, orang yang paling mulia dari kelompok dari bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Kemudian Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib, ibunya adalah Fatimahuz Zahra, Fatimah bintu Rasulullah. Fatimah anaknya Rasulullah adalah ibunya. Kemudian kakek beliau adalah Abu Talib, orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nenek beliau bernama Fatimah bintu Asad, ya, seorang yang masuk Islam. Nenek beliau masuk Islam, adapun kakeknya Abu Talib maka tidak masuk Islam, namun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya adalah Al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib adalah saudara Al-Hasan. Al-Hasan kakak dan Al-Husain adik, dan mereka berdua adalah para penghulu, para pemimpin, para pemuda, pemimpin para pemuda di surga, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib berasal dari rumah yang sangat mulia, dari nasab yang sangat mulia. Dan beliau, Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib, adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah dalam bentuk mukanya. Mukanya sangat mirip dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah cucunya. Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang mu'abbir atau seorang yang suka menceritakan atau menafsirkan mimpi
pada zaman tersebut, yaitu Ibnu Sirin. Ketika orang datang kepadanya dan mengatakan, saya melihat Rasulullah, maka dia bertanya kepadanya, kepada orang tadi, engkau melihat Rasulullah seperti siapa? Kalau dia jawab seperti Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib, maka artinya adalah orang tersebut benar-benar melihat Rasulullah. Maka dia mengatakan, benar engkau melihat Rasulullah. Namun jika dia tidak mengatakan mirip Hasan, maka tidak melihat Rasulullah SAW. Saking miripnya Sayyidina Hasan ibn Abi Thalib dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai beliau adalah kewajiban, karena beliau termasuk alul bait. Alul bait artinya adalah keluarga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, mengatakan, taraktu fiikumus tsaqalain, aku meninggalkan dua hal yang sangat berat bagi kalian, kitab Allah wa itrati, aku meninggalkan kitabullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari wahyu Allah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan juga keluargaku. Jadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita cintai dan yang harus kita hormati. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan mewajibkan kita dan menyuruh kita untuk mencintai Ahlul Bait, untuk mencintai keluarga beliau. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim juga menjelaskan kewajiban kita untuk mencintai Ahlul Bait, dan juga menjelaskan bahwa Allah mensucikan mereka sesuci-sucinya. Tentunya yang disucikan oleh Allah adalah orang-orang yang mengikuti junjungannya atau mengikuti kakeknya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajarannya dan mengikuti sunnahnya alaihi salatu wassalam. Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, ketika beliau dilahirkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat gembira menyambut kelahiran Sayyidina Al-Hasan. Begitu beliau lahir, maka Rasulullah lari dan datang ke rumah Fatimah, kemudian meminta anak tersebut, dan Rasulullah mengazankannya, kemudian mengqomatkannya. Kemudian setelah itu Rasulullah mentahnik atau memberikan kurma di mulut bayi tersebut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, engkau namakan siapa anak ini? Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku menamakannya dengan nama Al-Harb. Al-Harb artinya perang. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan engkau namakan Al-Harb, tapi namakan Al-Hasan. Kenapa Ali bin Abi Thalib menamakannya dengan Al-Harb? Karena orang Arab pada saat itu sangat senang menamakan anak-anaknya dengan nama-nama yang menakutkan, agar musuh-musuh mereka takut dengan mereka. Itu sudah tradisi orang Arab pada saat itu. Rasulullah merubahnya dan menamakan anaknya atau cucunya dengan nama Al-Hasan, tidak dengan nama yang dinamakan oleh ayahnya, yaitu Al-Harb. Dan nama Al-Hasan ini adalah nama yang tidak pernah dinamakan sebelumnya. Sebelum Rasulullah menamakan cucunya dengan Al-Hasan, tidak ada orang yang menamakan nama anaknya dengan nama Hasan. Kemudian Rasulullah menamakan Al-Husain pun sama. Al-Husain tidak pernah dinamakan oleh orang lain. Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib, dalam suatu kesempatan beliau pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah atau sedang melaksanakan khutbah, pernah Al-Hasan jatuh di masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, kemudian Rasulullah mengangkatnya dan membawanya ke dalam mimbar, dan Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Begitu juga di dalam salatnya. Rasulullah sangat menghormati, sangat mencintai anak kecil dan mencintai keluarganya. Di antara akhlak Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Fatimah datang anaknya, maka Rasulullah selalu bangun, kemudian memeluk anaknya Fatimah, dan selalu Rasulullah SAW melakukan hal tersebut selama beliau hidup. Kecuali satu kali, ketika beliau akan meninggal dunia, maka Rasulullah tidak bangun
untuk menemui Fatimah, dan Fatimah pun mengetahui bahwa pada saat itu Rasulullah tidak kuat bangun dan Rasulullah akan meninggal dunia. Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang Rasulullah katakan kepada umat Islam pada saat beliau sedang berkhutbah di Masjid Nabawi, maka Rasulullah mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain adalah para penghulu ahli surga. Artinya di sini Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain dijamin masuk surga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu alaihi salam, beliau dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidu hadhil ummah, atau pemimpin umat ini, dan Allah akan yuslihullahu bihi at-taifataini minal muslimin. Dia akan menjadi orang yang akan memperbaiki hubungan antara dua kelompok umat Islam. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itulah yang terjadi pada saat terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau beranjak dewasa, ya, maka Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika beliau beranjak dewasa menikah dan memiliki banyak anak. Dan yang kita lihat dari anak-anak Ahlul Bait adalah mereka menamakan nama anak-anak mereka dengan nama-nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dari golongan Ahlul Bait yang menamakan anak-anaknya dengan nama Abu Bakar, kurang lebih 10 orang. Yang menamakan anaknya dengan nama Umar, kurang lebih 10 orang juga. Begitu juga dengan Uthman. Ya, bahkan Ja'farun as-Sadiq, seorang imam, seorang ulama, seorang tabi'i, kemudian seorang Ahlul Bait, seorang tokoh umat Islam yang terkenal, cucu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, waladani Abu Bakar marratain. Abu Bakar melahirkan aku 2 kali. Karena beliau memiliki jalur dari ke Abu Bakar As-Siddiq, jalur nasab dari ayahnya dan dari ibunya, semuanya kembali ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain beliau cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Oleh karena itu tidak benar kalau ada yang seolah-olah menganggap bahwa ada ketegangan antara Ahlul Bait dengan para sahabat. Itu tidak benar. Sayyidina Umar menikahi saudaranya Hasan, saudara perempuannya Sayyidina Al-Hasan, yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum, dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan pernikahan antara para sahabat dengan Ahlul Bait itu adalah pernikahan yang dicatat oleh sejarah dan tidak ada yang bisa memungkiri hal tersebut. Ketika Sayyidina Al-Hasan beranjak dewasa, beliau mengikuti ayahnya Ali bin Abi Thalib dalam peperangannya, dan juga mengikuti selama Nabi masih hidup mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ayahnya meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau menjabat sebagai khalifatul muslimin, menjadi khalifah yang kelima. Khalifah umat Islam, ya, atau khulafa ar-rasyidin ada 5. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, yang keempat Ali, yang kelima adalah Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Dengan kepemimpinan Hasan ini, maka sempurnalah apa yang dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya khulafa ar-rasyidin akan terjadi selama 30 tahun. Dan kalau dihitung masa pemerintahan dari mulai Abu Bakar sampai Hasan, maka pemerintahannya sempurna menjadi 30 tahun. Nah,
pada saat beliau sedang terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, terjadi perselisihan pendapat tentang pembunuhan Khalifah Utsman. Pada saat itu Khalifah Utsman dibunuh oleh para pemberontak yang datang menyerangnya di Madinah, dan kemudian terbunuhlah Sayyidina Utsman. Saat beliau terbunuh, maka keluarganya yaitu Sayyidina Muawiyah dan yang lainnya ingin menegakkan hukum qisas kepada para pembunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali pun ingin menegakkan hukum qisas tadi. Cuma perbedaan dan perselisihan antara kedua tokoh tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin mengqisas atau membunuh para pembunuh Sayyidina Utsman setelah beliau memegang kekuatan dan setelah mengatur kota-kota umat Islam semuanya sudah teratur, maka baru pada saat itu kalau dia sudah kuat, baru beliau akan membunuh para pembunuh-pembunuh yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Muawiyah dan kelompoknya, mereka tidak mau berbaiat atau menganggap Sayyidina Ali sebagai khalifah sebelum beliau menangkap para pembunuh Sayyidina Utsman. Ya, jadi itu yang menjadi problema atau perselisihan antara mereka. Padahal sebenarnya tidak ada hal yang diselisihkan, ya, kecuali masalah kapan waktu menangkap para pembunuh tersebut. Sayyidina Ali menganggap dirinya masih lemah dan beliau belum mampu untuk menangkap para pembunuh tadi, karena para pembunuh tadi sudah menyelinap masuk ke dalam pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di Madinah, karena mereka menguasai Madinah dan jumlah mereka banyak, dan kalau mereka ditangkapi satu persatu, nanti keluarganya, kabilahnya, sukunya akan melawan dan akan membuat umat Islam menjadi lemah dan akhirnya akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali tidak mau menangkap terlebih dahulu, namun nanti baru akan mengangkatnya. Namun hal ini tidak disetujui oleh Sayyidina Muawiyah. Akhirnya singkat cerita, terjadilah orang-orang yang tidak mau berbaiat. Di antaranya adalah Muawiyah. Karena tidak mau berbaiat, maka pemimpin umat Islam itu Ali bin Abi Thalib memerangi mereka agar tunduk kepada negara Islam yang dipimpin oleh beliau, dan mewajibkan mereka untuk taat kepada keputusan khalifah. Nah, terjadilah peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan peperangan tersebut terus berlanjut dan belum berhenti sampai Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dan kemudian kekuasaan jatuh ke tangan Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Setelah menerima tampuk kepemimpinan, maka Sayyidina Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib tadi, melanjutkan pemerintahan ayahnya. Kemudian beliau datang dan menemui Muawiyah agar bersatu dengan sesama umat Islam, agar agar beliau memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Maka datang kepada Muawiyah dengan syarat bahwa setelah dia meninggal akan diberikan kepemimpinan akan diberikan dengan cara musyawarah kepada umat Islam. Maka Muawiyah menerima syarat tersebut, dan beliau Sayyidina Al-Hasan membaiat Muawiyah, dan Sayyidina Al-Husain juga membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Dan pada saat itu dikenal dengan tahun persatuan. Dan ketika Sayyidina Al-Hasan pulang ke Madinah dari Irak, beliau pulang ke Madinah, maka ahlul Madinah menyambut beliau, karena beliau adalah orang yang mereka sangat cintai, karena beliau mengingatkan para sahabat dengan kakeknya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Sayyidina Al-Hasan ketika melakukan persatuan tersebut, ketika beliau memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah, terjadi atau ada orang-orang yang tidak senang, bahkan sampai paha beliau, kurang lebih kaki beliau dicederai oleh seseorang.
oleh orang yang mengaku sebagai orang yang sebagai pengikutnya, atau yang sekarang kita kenal dengan sekelompok yang namanya Syiah. Mereka mengganggu Sayyidina Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib dan kemudian melukainya. Namun Sayyidina Al-Hasan tetap tegar dan tetap mempersatukan umat Islam dengan cara beliau tanazul atau memberikan kekuatan dan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Nah, Sayyidina Al-Hasan mengatakan di antara kata-kata mutiara beliau adalah man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Barang siapa yang ingin mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkanlah dia dalam urusan akhirat. Urusan kepemimpinan adalah urusan dunia, maka beliau memberikan hal tersebut kepada orang lain. Namun dalam masalah akhirat, beliau adalah orang yang paling terlebih dahulu mendahulukan kepentingannya. Ya, inilah contoh dan tauladan yang diberikan oleh Hasan bin Abi Thalib untuk menjaga persatuan umat Islam. Ya, demikian kisah singkat dari Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Dan juga satu hal lagi, beliau meninggal sebelum dia wafat sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia. Jadi beliau wafat sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, dan oleh karena itu beliau wafat setelah mengadakan perjanjian damai tadi, dan tentunya hal tersebut dikenang oleh umat Islam di seluruh tempat sampai sekarang. Dan Rasulullah SAW mengatakan juga, atau pendapat para ulama mengatakan bahwasannya nanti di akhir zaman yang akan menjadi Al-Mahdi adalah seseorang dari keturunan Al-Hasan, bukan dari keturunan Al-Husain. Itu menurut pendapat sebagian. Allahu a'lam. Ya, demikian, mudah-mudahan jelas dan bisa diambil manfaat dari kisah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam baraka ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.